kalian masih pada ngantuk ya, Cik Dia lihat ya. Ayo coba badannya diregang-regangin dulu. Ayo Benis, kita gerak Benis. Kakinya ditendang-tendang dulu. Yang muap-muap dulu deh, boleh. Ayo bangkit semangat. Yang masih tidur-tiduran, yang masih duduk. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Hari ini kita mau sukacita sama-sama. Jangan sedih ya, walaupun kita belum bisa ketemu secara online, walaupun kita belum bisa ketemu secara langsung, tapi kita harus tetap sukacita. Oke? Yuk sama-sama kita nyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Udah lebih tenang nih badannya nih, udah lebih siap buat muji dan menyembah nama Tuhan belum? Coba siapa yang siap lagi muji dan menyembah nama Tuhan? Angkat tangannya. Kok masih sedikit ya kayaknya ya? Masih 10 orang nih. Ayo lagi. Siapa yang sudah siap memuji dan menyembah nama Tuhan? Angkat tangannya. Wah, udah 1000 orang nih ya. Dia lihat ya Kids keren-keren. Nah, di sini kita mau nyanyi Sungai Sukacitamu. Jadi siap-siap Kids harus joget-joget ya kita ya. Oke? Yuk.
kalian hari ini udah berolahraga nih pagi-pagi sambil memuji dan menyembah nama Tuhan. Jangan lupa selalu bersuka cita ya Pak Kids, walaupun kita belum bisa ketemu secara langsung. Nah, Pak Kids, hari ini setelah kita memuji dan menyembah nama Tuhan, Cici mau ngajak supaya kita bisa belajar untuk mengucap syukur. Pak Kids sudah mengucap syukur belum sama Tuhan hari ini? Jangan lupa untuk mengucap syukur ya. Yuk kita sama-sama nyanyi terima kasih Tuhan untuk mengucap syukur dan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk
sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur setiap hari. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. I'll bring my best praise, and I'm ready to give it all to Hai KH Kids, selamat pagi semuanya. Saya Albert. Hari ini saya mau bercerita tentang kebaikan Tuhan selama stay at home. Tuhan baik sekali menjaga saya dan keluarga tetap sehat selama stay at home ini. Saya yakin Tuhan juga akan menjagai kesehatan teman-teman KH Kids dan keluarganya. Tetap semangat ya teman-teman. God bless you. Hai teman-teman semua, saya akan menceritakan kesaksian saya selama di rumah sakit. Sebenarnya saya melakukan diri setiap hari, Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Saya agak bosan karena online saya hanya duduk dan mendengarkan guru menjelaskan pelajaran. Tetapi saya menyadar itu semua buat kebaikan saya juga, karena dengan belajar saya bisa mengerjakan ulangan-ulangan dengan baik. Tetapi juga bosan, kurang fokus karena di rumah itu kan ada HP dan laptop, jadi kadang suka lebih main game daripada dengerin guru. Tapi aku berusaha dan untuk menjauhkan HP dari selama kelas online. HP disita dan selama selesai sekolah hanya diperbolehkan main kadang sampai jam 2 siang atau jam 3 siang. Lalu dibolehkan main lagi jam 5 atau 6 sore. Selama di rumah saja, saya juga suka menonton TV dengan keluarga. Dengan begitu, selama di rumah saja, saya bisa membaca Alkitab lebih sering. Dulu saya baca Alkitabnya sering bolong-bolong. Cara membaca Alkitab lebih ketika di rumah saja. Saya menyadari kalau saya lebih banyak waktu punya banyak waktu untuk baca Alkitab, bisa mengikuti kuis setiap hari. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman KH Kids, selamat pagi. Aku Brian. Aku di kelas 2 SD Tritunggal. Teman-teman, meskipun kita tidak bisa berbagian, tetapi Tuhan tetap menyertai. Semangat teman-teman, sehat selalu. Selamat pagi, saya ingin bersaksi bahwa walaupun kita di rumah, tetap semangat ya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua dan selalu menyertai memimpin hidup kita. Tetap semangat ya, walaupun ada di rumah, saya di rumah, tetap mengucap syukur. Dadah, salam sehat, semua sehat, semua dilindungi Tuhan. Halo anak-anak KH Kids, gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Anak-anak, tadi sudah dengar kesaksian dari anak-anak KH Kids yang lain ya, dari teman-teman kalian ya. Nah, ada yang kesaksian sakit disembuhkan, terus ada yang diberkati oleh Tuhan, ada yang minta pertolongan Tuhan langsung jawab. Nah, anak-anak, di sini Tante mau share hari ini tentang kesaksian. Sebenarnya apa sih kesaksian itu?
Nah, Tante mau bagi kesaksian yang dimaksud atau kesaksian adalah pemberitaan Injil sebagai berita keselamatan bagi manusia. Jadi anak-anak, kesaksian kita itu merupakan berita Injil keselamatan bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kita, atau bagi orang-orang sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Atau bisa jadi yang sudah mengenal Tuhan. Nah, ada juga kesaksian itu adalah pengetahuan bahwa Bapa Surgawi hidup dan mengasihi kita. Bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Melalui kesaksian kita, pemberitaan Injil, berita keselamatan, itu disaksikan oleh kesaksian kita. Landasan sebuah kesaksian adalah pengetahuan bahwa Bapa Surgawi hidup dan mengasihi kita. Intinya, Bapa Surgawi hidup dan mengasihi kita. Dan kesaksian kita membawa berita keselamatan. Nah, ada contohnya ya. Sekarang kita buka Matius 8 ayat 2. Siapkan. Yang belum disiapkan Alkitabnya dibuka dulu, diambil dulu ya. Kita buka sama-sama. Oke. Nah, terbacakan ya. Matius 8 ayat 2. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, nah, anak-anak ini digaris bawahi nih ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan ini Tuhan Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi, si orang kusta ini datang kepada Yesus, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, orang kusta ini waktu datang kepada Tuhan Yesus, dia yakin kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Dia tahu jika Tuhan mau, dikatakan di sini. Terus di ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Aku mau, jadilah tahir. Jadi orang kusta itu sembuh. Tuhan Yesus berkata, aku mau. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin kesaksian kesembuhan rohani, atau kesaksian keselamatan, atau lahir baru. Waktu orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus, orang kusta ini tahu, kalau Tuhan mau sembuhkan, dia akan sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak mau sembuhkan, dia tidak sembuh. Tapi di sini kita lihat sikap hati si orang kusta tersebut. Walaupun dia tahu Tuhan Yesus mau atau tidak menyembuhkan, dia tetap datang kepada Tuhan Yesus. Ini sikap hati yang apa? Yang dia percaya. Dia tahu Tuhan Yesus punya kendali atau punya otoritas atas hidup orang-orang tersebut. Waktu dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau. Tapi kalau kalau Tuhan Yesus tidak mau, dia tidak sembuh. Sama anak-anak. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku sakit, sembuhkan aku. Atau mama kita, papa kita, Tuhan Yesus, mamaku sakit. Tuhan Yesus, papaku sakit. Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan belum jawab doa anak-anak. Anak-anak masih sakit, papa atau mama masih sakit. Tuhan belum jawab. Apa Tuhan berarti tidak sayang sama anak-anak? Atau berarti Tuhan marah? Atau berarti Tuhan benci? Tidak seperti itu anak-anak. Kalau Tuhan belum jawab doa anak-anak, berarti itu ada rahasia Tuhan untuk hidup anak-anak. Ada satu rencana Tuhan yang baik untuk hidup anak-anak.
Anak-anak terus berdoa, anak-anak terus berharap, tidak henti-henti. Anak-anak jangan, kenapa kok Tuhan belum jawab doaku? Aku enggak mau, aku marah. Karena Tuhan belum jawab. Tuhan mau lihat hati, sikap hati anak-anak. Terus berdoa. Anak-anak terus percaya. Satu, percaya. Kalau Tuhan punya rencana yang terbaik untuk anak-anak. Kalau mama papa kita sakit belum disembuhkan. Atau anak-anak sakit belum disembuhkan. Atau Tuhan, aku berkati aku Tuhan. Aku pingin ini, aku pingin itu. Tapi kok Tuhan gak kasih-kasih. Mungkin Tuhan belum waktunya. Atau kata Tuhan, nanti dulu ya. Hanya satu anak-anak. Percaya terus. Tetap berharap pada Tuhan. Tetap berdoa sama Tuhan. Karena tante tahu Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya siapa? Untuk umat manusia. Untuk anak-anak kehalkit. Untuk para mentor. Untuk Pak Gembala. Untuk semua umat manusia. Nah, gimana nih? Kalau kesaksian kita yang bagus-bagus sakit disembuhkan, diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau sakit, saya sakit, anak-anak sakit, mama papa sakit, belum Tuhan sembuhkan, aku enggak mau bersaksi Tuhan. Jangan anak-anak. Walaupun anak-anak misalnya sakit atau orang tua anak-anak sakit, kita harus terus bersaksi. Tuhan belum sembuhkan, tapi aku harus percaya suatu saat Tuhan akan sembuhkan. Tuhan mau lihat sikap hati kita. Apakah kita terus percaya sama Tuhan? Apakah kita terus berharap sama Tuhan? Itu anak-anak. Hanya satu yang Tuhan mau. Sikap hati kita. Tetap percaya, tetap berdoa. Untuk kebaikan anak-anak. Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anak. Nah, tante harap anak-anak tangkap share dari tante. Walaupun Tuhan belum sembuhkan, tapi kita terus bersaksi, terus berharap. Suatu saat Tuhan pasti akan sembuhkan yang belum dijawab doanya, yang belum disembuhkan sakitnya. Percaya kepada Tuhan dan terus berdoa, berharap. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anak sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Let's go. When you ask, he cares. When you see, he's there. When you knock, Hai teman-teman, gimana firman Tuhan dan kesaksian dari teman-teman kalian tadi? Luar biasa kan? Oh iya, minggu ini kita juga ada ayat hebat loh. Hari ini yang bacain Bernice. Yuk Bernice. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kak Seren, mau pesan apa lagi? Oh iya, teman-teman juga jangan lupa buat klik like dan subscribe di bawah dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga terberkati. Sampai jumpa minggu depan. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Jika ada anak-anak yang mau berdoa yang belum dijawab, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan, untuk kesaksian kami, untuk kesaksian anak-anak Kehalkit. Tuhan, kami percaya biar kesaksian kami menjadi pemberitaan Injil keselamatan bagi teman-teman kami. Tuhan, bila ada doa ya anak-anak yang belum dijawab, kami percaya Tuhan, semua itu untuk kemuliaan-Mu. Semua itu kami percaya ada satu rencana yang indah dalam hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya satu hal Tuhan, kami percaya dan kami mau berdoa terus dan berharap hanya kepadamu Tuhan, sebagai Allah kami, sebagai Bapa kami, sebagai Tuhan kami, sebagai sahabat kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik
untuk hidup kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Show